الجنة والناس.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hari ini kuliah berapa kali? Harusnya dua Pak sama kewirausahaan, tapi tadi katanya hukum adat gak ada, digabungkan sama pekan besok. Oh, Pak Faslur ya. Iya Pak. Hmm. Ini nanti agak apa namanya? Nggak terlalu lama ya, karena Zoom-nya mau dipakai Pak Ardi katanya. Mau ketemu profesor apa lagi ada rapat di Syariah. Zoom kita mau dipakai, jadi kita mungkin ya sekitar berapa menit ya? 40 menitan lah, atau 45-an lah. Nggak sampai 1 jam. Jadi kita coba maksimalkan. Teman-teman yang presentasi untuk hari ini sudah masuk ke Zoom? Sudah Bapak. Sudah ya? Kalau begitu nggak Ya, apa-apa. Ya. Hah? Sudah semuanya lengkap. masih belum lengkap Pak. Kurang 3 lagi Pak. Oh. Semuanya berapa orang? 4 orang Pak. 4 orang. Baru sampean berarti Mas Nggih, Abidin ya? Baru nggih, seorang. nggih Bapak. Ya kalau gitu itu baru 1 orang ya, kita tunggu, paling tidak ada 2 orang. Kita tunggu dulu deh. Terus syariah itu ada kemungkinan untuk apa namanya, darat nggak, apa namanya, offline diatur itu, atau memang online secara menyeluruh? Teman-teman ini ada itu nggak, diadakan acara misalnya kuliah bersama sekali gitu nggak, Pak Nizar? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, emang nggak ada ya? Ya, ini khusus orang. Kirain biasanya kan kayak gitu, itu paling enggak mengambil momentum 1 kali, masa kuliah sampai misalnya Anda sampai selesai pun tidak pernah melihat kampus tempat Anda kuliah, kan nggak lucu juga gitu. Iya, Biasanya itu modelnya kayak SD S2 itu dikasih kuliah umum satu, yang kemudian semua orang memang janjian datang, meskipun juga tidak 100% datang. Paling tidak ada ini. Ya. Ini teman-teman pernah melihat Unisula semua belum? Atau sama sekali belum pernah berkunjung ke Unisula secara fisik? Udah pas Pak, belum. main ke Unisula. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Apalagi yang luar Jawa ya, agak repot ya. Maksud saya kan gitu. Ini Mas Hilmi belum. Emang Mas Hilmi dari mana? Belum sampai ke Unisula. Yang penting kalau ke Unisula jangan bulan-bulan ini, bulan-bulan kayak Desember ini agak rawan, Pak. Kemungkinan banjir besar itu ya. Jadi tidak di Unisulanya. Kalau Unisula pasti kering, karena Unisula punya pompa yang besar sekali. Tetapi jalan menuju Unisulanya yang biasanya problem. Baik, kita mulai ya. Bisa, Pak Makalah sudah siap ya, dimulai ya, nggak apa-apa ya. Sudah terkumpul pemakalahnya? Sudah ada yang tambahan nggak? Atau masih satu? Belum Bapak, masih 1 Bapak. Kalau masih satu disenggel aja kalau gitu. Temennya lagi di mana? Posisinya di mana nih yang teman? Kurang tahu Bapak ya. Yang satu itu kurang tahu sih Bapak tepatnya di mana Pak. Oh. Tapi makalah kayaknya barusan dibagi ya.
Sudah ya? Iya. Nah, ya sudah ada makanannya, tinggal di ini aja, dibaca, dipresentasikan aja nggak apa. Hanya apa namanya, karena memang fokus kajian kita kan sebenarnya tidak di ini ya, di entrepreneur, tapi ini kewajiban untuk memenuhi kurikulum standar nasional. Ya sekedar tahu lah, tentu tidak diprioritaskan untuk menjadi ahli. Baik, nggak apa-apa ya, dimulai ya sambil teman-teman gabung. Nanti takutnya Pak Ardinya nanti kontak saya ini minta itu tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'ina tayyibina tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tughyan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan ke berapa ini? Ke-9 atau ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10. Hari ini kita bicara tentang apa yang disebut dengan branding. Jadi ini cukup unik di dunia bisnis ini, masyhur sekali. Jadi branding itu sebenarnya bukan promosi. Jadi kalau dulu saya pernah di Unisula, waktu itu saya jadi sekretaris rektor, jadi saya sering dampingi rektor itu. Kalau divisi di sebuah kampus itu bagian marketing itu beda dengan bagian PR. Nah, PR inilah yang sebenarnya menyiapkan branding. Branding itu image yang mau dibangun. Sesuatu yang nempel, identitas yang unik pada diri kita yang akan membedakan kita dengan para pesaing kita itu. Jadi secara menyeluruh gitu ya branding itu. Tapi biasanya memang nanti ada unsur-unsur khusus yang memudahkan untuk branding itu, diantaranya itu ada logo, ada jargon-jargon yang dibikin gitu ya kalau itu sebuah perusahaan gitu. Nah, keberhasilan branding itu kalau kemudian nempel di nempel di konsumen, menjadi semacam satu-satunya produk untuk wilayah itu. Jadi sampai membangun kepercayaan, sentimen pasar, kalau nggak pakai itu dia nggak mau. Gitu. Itu kekuatan branding. Gitu. Sehingga di perusahaan-perusahaan besar ya, yang dia sudah punya branding, seringkali kalau ada perusahaan yang dia mau tutup ganti ini, dia jual mereknya saja itu bisa seharga omset seluruhnya. Gitu. Jadi sampai sedemikian mahalnya itu branding itu. Kita ingat di zaman kecil itu, kalau kita ngomong, zaman kecil nggak ada bayangan tentang air minum. Ya, waktu kita kecil ya. Kalau sekarang itu kan banyak ya. Tapi zaman itu Aqua itu terbukti telah berhasil membuat branding bahwa dia adalah merek untuk air minum. Seolah-olah, jadi kalau orang itu sampai orang mau minum itu dia udah nggak minta air minum nggak, atau minta air mineral nggak. Yang ada di kepalanya itu minum Aqua. Jadi sampai orang-orang tertentu itu meskipun sebenarnya air minumnya bukan Aqua gitu mereknya, tetapi di kepala dia tuh tetap Aqua. Itu keberhasilan dari branding. Jadi seperti apa nanti kita akan kupas tentang branding. Jadi branding itu bisa ke produk, bisa ke personal, ya, ke personal individu gitu. Saya waktu zaman mahasiswa masih muda itu, saya itu termasuk mencoba membandingkan beberapa penulis. Ya, ada satu penulis mungkin kalau teman-teman masih ingat itu Jalaluddin Rahmat. Dengar ya di telinga teman-teman, nggak asing ya nama Jalaluddin Rahmat ya? Asing nggak? Iya Pak, pernah dengar Pak. Jalaluddin Rahmat ini belakangan dikenal sebagai tokoh Syiah. Nah, Jalaluddin Rahmat itu kalau kita ikuti tulisannya, dia kekuatannya itu kekuatan di kepiawaian menyajikan bahasa yang lugas. Itu Jalaluddin Rahmat. Jadi bahasanya enak sekali kalau kita baca buku-bukunya itu sebenarnya bahasanya enak sekali. Tetapi
karena dia membicarakan hampir semua hal, sehingga branding dia nggak dapat. Jadi dia membicarakan hal, malah justru yang dapat negatifnya, karena belakangan kemudian dia lebih banyak bicara tentang si A, sehingga kita menjadi antipatik gitu. Jadi Rahmat setahu saya dulu itu S2-nya atau S3 itu, S2 kan. Itu memang dikenal sebagai pakar komunikasi, jadi bukunya berhasil sekali, psikologi komunikasi, tetapi belakangan dia malah nulis di wilayah-wilayah selain komunikasi, sehingga brandingnya nggak kena. Nah itu satu contoh itu. Ada orang yang sangat piawai, tulisannya bagus, tetapi image kita nggak kena itu branding positif dalam arti positif ya, nggak kena. Tapi ada misalnya pasti kalau teman-teman ini masyhur sekali ya, ada tokoh kita di Indonesia ini dia kuat sekali brandingnya ya, karena ini bukan Hasan Albana, kok Hasan Albana kok Mu'tazilah gimana? Ada lagi tokoh seperti Pak Presiap itu ya. Pak Presiap itu kuat itu brandingnya. Karena apa? Jadi ikon beliau ya memang sudah satu keahlian itu. Jadi para intelektual di Indonesia ketika dia para intelektual yang masyhur itu tertarik untuk bicara apa saja, Pak Polres itu concernnya melihat apapun dalam perspektif tafsir, sehingga brandingnya kena. Satu contoh begitu ya. Itu namanya personal branding. Ada misalnya kalau di artis itu Agnes Monica ingin mencoba dia bikin branding bahwa dia itu bukan artis acak-acak gitu. Dia hanya mau main di panggung internasional, itu namanya ada Anggun C. Sasmi, itu namanya branding. Ya, gitu. Jadi itu branding ke ke individu. Nanti ada juga branding ke perusahaan seperti Honda, itu perusahaan ya branding kuat sekali. Honda itu hampir semua mobil yang ada di jalan raya itu lebih banyak dari produk Honda. Honda Suzuki zaman itu. Nah, ada lagi branding wisata ya, branding destination branding itu namanya, satu tempat-tempat tertentu yang ikonnya kena sekali. Kalau orang mau ke tempat yang eksotis tapi menonjolkan sisi untuk pelajar, itu kota yang sangat terkenal itu Jogja. Atau orang yang mau tren anak muda gitu ya, kotanya di Bandung, itu menjadi branding. Ada Jogja, ada Bandung, ada Bali, itu sudah kena itu brandingnya seperti itu. Nah itu ya, jadi pengantar saya berkenaan dengan branding. Sambil tadi ini sebenarnya saya ngomong ini karena untuk teman-teman presentatornya lengkap. Saya kira itu pengantar saya serahkan sepenuhnya kepada presentator. Silakan. Ya, silakan. Pak tadi. Sudah ada tadi kan? Sudah Pak, sudah 2 orang. Silakan dimulai aja. Kita nggak Slide-nya lebih Mas. dari Mas Afif, tolong PPT-nya Mas. Mohon maaf Pak, kebetulan ini untuk share screen-nya di laptop saya tidak bisa Pak. apanya? Share screen, share Siapa ininya? Yang ininya siapa? Saya, bukan?
Tapi udah dikirim ke ini kan, ke grup Pak, WA. di grup. Ya, Ya sudah, biar teman-teman nyimak di grup WA aja nggak apa-apa. oh, siapa Pak? Oh, silakan Mas Bara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Bapak, karena di sini kemarin baru meletus Gunung Merapi, sinyalnya kurang baik Pak. Jadi Di mungkin mana? tidak bisa di Enggak, di mana? Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat, Sumatera Barat, Gunung Merapi. ya Gunung Merapi ya. Ya udah, ya. Baru dengar saya nggak pernah lihat berita, berarti nggak ngerti. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik teman-teman, Pak dosen yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sedikit menerangkan masalah branding. Maaf untuk semuanya karena tidak bisa on cam, kemudian PPT juga nggak bisa ditampilkan, tapi insya Allah PPT-nya ada di grup. Yang pertama adalah pengertian branding. Branding berasal dari kata dasar brand yang memiliki arti merek. Menurut American Marketing Association atau AMA, merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi semua yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari sesuatu penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk atau jasa kompetitor. Kemudian branding menurut Kotler adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikan, membedakan dari barang atau jasa pesaing. Kemudian setelah pengertian, ada juga teladan Rasulullah SAW menciptakan branding. Dilansir dari buku strategi andal dan jitu praktik bisnis Nabi Muhammad karya Tariq Gunawan dan ya Pak Ya, terus. karya Tariq Gunawan dan Utus Hardiono Sudibyo pada tanggal 7 Masehi lalu. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan terpercaya dalam kegiatan berdagangnya. Beliau sudah memanfaatkan personal branding yang dimilikinya. Jadi Rasulullah kita ketahui yang amin, yang dipercaya dari kecilnya. Jadi tidak mungkin rasanya Rasulullah untuk berbohong atau menipu orang. Oleh sebab itu kita mengetahui, kita sama-sama semuanya mengetahui bahwasanya Rasulullah branding itu bukan dari merek atau apa, tapi langsung dari kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang yang akan menitipkan, yang akan membeli atau bermuamalah dengan Rasulullah, semuanya yakin dan percaya. Itulah bentuk branding dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah sejarah branding. Kata brand bersumber dari kata kuno Norwegia brand yang berawal dari pencantuman tanda kepemilikan pada hewan ternak. Jadi pada zaman itu tuh di brand ini untuk hewan ternak, tanda dari hewan ternak. Bangsa Viking yang pernah menduduki Inggris menjadikan istilah tersebut sebagai bahasa sehari-hari yang kemudian berlanjut pada zaman pertengahan dalam bentuk kerajinan dan
Citisink. Sejak zaman pertengahan itu, para pedagang Eropa sudah menggunakan merek-merek dagang untuk meyakinkan pelanggan dan memberikan proteksi hukum pada produsen. Pada awal abad, ini berapa nih? 16, Mas Dora. 16. Produsen whisky menandai tong-tong kayu dengan nama merek. Selain bertujuan memberikan identitas produsen, penandaan juga dilakukan untuk melindungi produk dari praktik peniruan oleh produsen lain yang menawarkan produk substitusi berharga murah. Kemudian praktik pemberian nama merek berkembang pesat pada tahun 1745 dan mulai memuncak pada masa revolusi industri tahun 1830-an. Nah, itu mungkin dari saya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Afif. Kepada Ustadz kita silakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Bara yang sudah memberikan waktunya. Sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Mujib selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan syariah, kami di sini akan membacakan atau menjelaskan tentang unsur-unsur branding. Unsur-unsur branding sendiri terdiri dari dua. Yang pertama yaitu unsur visual, kemudian yang kedua yaitu unsur verbal. Unsur visual tersendiri itu memiliki contoh seperti logo, maskot, dan kemasan. Kemudian untuk unsur verbal sendiri memiliki contoh seperti nama, tagline, dan jingle. Kemudian untuk tingkatan branding yang baik dapat menyampaikan jaminan kualitas produknya. Yang pertama, atribut. Di sini produk tersebut, di mana produk tersebut merupakan sebuah merek yang bisa membawa ke dalam pikiran tertentu. Contohnya yaitu arloji atau jam tangan Rolex yang memberikan kesan jam tangan yang mahal, mewah, dan kualitas premium. Kemudian manfaat di sini yaitu bisa diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional dan emosional. Untuk atribut kualitas premium ini dapat diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional seperti arloji Rolex tadi terbuat dari material premium seperti emas dan platinum. Kemudian nilai bisa diartikan sebagai merek yang mengatakan sesuatu tentang nilai yang dimiliki suatu perusahaan pemegang merek. Contohnya yaitu Rolex memiliki nilai yang high class, klasik, dan prestige atau berwibawa. Kemudian budaya. Di sini budaya dapat diartikan sebagai merek tersebut mewakili budaya tertentu. Contohnya yaitu arloji Rolex tadi mewakili budaya kerajaan Inggris yang klasik, mewah, dan terdapat simbol status. Kemudian personality yang dapat diartikan di sini yaitu merek dapat memproyeksikan kepribadian atau sifat tertentu. Selain high class, Rolex dapat mewakili gaya hidup sportif penggemar golf atau tenis, didukung dengan duta merek yang merupakan atlet profesional. Kemudian yang terakhir yaitu pengguna. Di sini dapat diartikan yaitu merek menyarankan jenis pelanggan yang membeli atau menggunakan produk atau jasa. Seperti contohnya yaitu pembeli Rolex kebanyakan adalah orang-orang yang telah mapan secara finansial. Kemudian fungsi dan tujuan branding. Yang pertama yaitu navigasi. Navigasi dapat diartikan yaitu merek dapat membantu pelanggan memilih dari berbagai pilihan yang membingungkan. Kemudian yang kedua yaitu meyakinkan. Dapat diartikan sebagai merek
mengonsumsikan atau menggambarkan kualitas dari produk atau jasa dengan meyakinkan pelanggan bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat terhadap produk yang dipilih. Kemudian ikatan. Ikatan dapat diartikan yaitu merek menggunakan citra khas, bahasa, dan asosiasi untuk mendorong pelanggan untuk mengidentifikasi dengan merek. Kemudian untuk tujuannya yang pertama yaitu sebagai pembeda, yang kedua sebagai promosi dan daya tarik, kemudian sebagai pembangunan citra, pemberi keyakinan, jaminan kualitas, dan prestasi atau wibawa. Yang keempat sebagai pengendali pasar. Kemudian manfaat dan peran branding. Untuk manfaat dan peran branding bagi perusahaan atau produsen pemegang brand. Yang pertama yaitu membedakan produknya dengan produk kompetitor. Kemudian yang kedua yaitu sarana hukum untuk melindungi fitur unik. Kemudian yang ketiga yaitu sinyal tingkat kualitas untuk memuaskan pelanggan. Yang keempat kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau jasa. Yang kelima menumbuhkan loyalitas yang memberikan tingkat permintaan barang serta kesediaan pelanggan untuk membayar lebih. Kemudian yang keenam mengamankan pendapatan secara berkelanjutan. Yang terakhir menambah nilai jual produk atau jasa. Kemudian manfaat dan peran branding untuk bagi pelanggan. Yang pertama mengidentifikasi sumber produk. Yang kedua menyederhanakan pengambilan keputusan untuk memilih suatu produk. Kemudian yang ketiga mengurangi biaya pencarian. Yang keempat mengurangi risiko pembelian. Yang kelima sinyal kualitas produk yang akan dipilih. Yang keenam menawarkan janji. Kemudian sebagai yang terakhir sarana simbolik. Kemudian jenis branding. Jenis branding sendiri yaitu yang pertama produk branding. Produk branding sendiri memiliki arti bahwa maaf Bapak, setelah yang pertama itu produk branding, yang kedua personal branding, yang ketiga corporate branding, kemudian geographic branding, cultural branding, food branding, livestock branding, human branding, risk branding, internet branding, national branding, dan yang terakhir attitude branding. Kemudian strategi branding. Yang pertama yaitu menentukan tujuan branding, kemudian memilih image branding. Yang ketiga menentukan keunggulan produk. Yang keempat menentukan budaya. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan strategi pemasaran. Kemudian cara membangun branding dalam bisnis. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar untuk menemukan informasi ekonomi, demografis, dan statistik utama bisnis yang digeluti. Kemudian memikirkan merek, produk, atau layanan yang sukses dan dikenali masyarakat, serta menggali bagaimana brand tersebut bisa sukses. Kemudian yang ketiga yaitu mempertimbangkan keseluruhan aspek bisnis, seperti nama bisnis, seragam staf, kemudian pelayanan pelanggan, kemudian kartu nama, harga, tempat, periklanan, materi pemasaran, dan bersifat autentik. Kemudian yang keempat yaitu menceritakan kisah bisnis seperti bagaimana perintisan bisnis tersebut, kemudian apa yang ingin dicapai dan siapa target bisnis tersebut. Kemudian yang kelima yaitu meminta nasihat profesional. Kemudian yang terakhir yaitu tetap sederhana dan berpikiran terbuka serta konsisten. Terakhir, demikian presentasi dari kami.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Mas Albara. Ya, silakan. Kita usahakan 15 menit lagi ya. Paling tidak dari jam 7.15 kalau di tempat saya. Kita selesaikan. Nah, Zoom-nya mau dipakai tadi. Silakan moderator. Mas Albara. Silakan dimulai diskusi. Kayaknya Mas Albaranya sudah nggak ada ini, Pak. Oh ya, sudah silakan teman-teman yang Kalau ada yang ngasih masukan nggak apa-apa, udah diambil alih saja. Barangkali ada yang ngasih tambahan atau mau bertanya boleh juga berkenaan. Jadi berkenaan tema kita tadi branding ya. Ada nggak ada yang nanya? Jadi hakikat dari branding itu kan membangun image ya sebenarnya. Nah, image itu ada beda. Jadi karena semua orang itu sebenarnya ada pasar kelasnya. Kebetulan tadi yang presentator itu bicara tentang jam Rolex. Jadi memang kesannya adalah kesan yang sangat mahal, dimiliki oleh orang kelas tertentu ya, dengan menampilkan satu struktur budaya tertentu. Tapi ada juga yang memang branding dibikin itu bahwa produk itu memang dijangkau oleh semua orang. Ada gitu. Tentu juga dengan penelitian ya. Penelitian branding dijangkau semua orang itu kayak Indomie gitu loh. Indomie itu selera Indomie adalah selera Nusantara itu. Pernah dengar itu ya. Jadi cara untuk mendapatkan branding tentu kalau yang selalu nampak itu ya, kalau dulu itu pakai baliho-baliho. Kalau dulu dari logo yang nempel itu apa ya? Nah, logo yang keren mobil itu logo apa itu? Orang pakai ada logo itu mahal itu, BMW kali ya. Ya, BMW. Nah, jadi logo itu gini, dia mempertimbangkan model yang cukup unik tapi simple. Yang kalau kadang-kadang gini, bahkan konsisten. Jadi untuk membangun branding itu harus konsisten. Anda paling gampang itu melihat bank. Coba Anda lihat misalnya dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA gitu. Seandainya gitu tidak ada tulisannya Mandiri, Anda lihat separuh dari gambar warnanya saja tahu kan kalau itu Bank Mandiri. Begitu juga kalau toh tidak ditulisi BNI pun orang tahu kalau itu BNI gitu. Itu saking kuatnya ya. Jadi konsistensi yang dibangun itu yang kemudian mencipta image ya. Itu pentingnya brand itu. Jadi pembeda satu produk dengan produk yang lain. Keunikan satu produk dengan produk yang lain. Brandingnya itu bisa sering menggunakan logo. Kalau yang zaman dulu sekarang lebih banyak pakai jargon. Gitu. Itu branding. Membangun kelas itu kadang-kadang sekarang membangun kelas itu contoh sekarang ada film yang baru gitu ya.
apa namanya gadis kretek, pernah dengar nggak? Lagi rame sekali di apa itu Netflix, film. Pak. Iya Pak, Pernah, keren Pak, itu Pak, pernah. keren. Gadis Nah, kreatif, Pak. ya itu kan sebenarnya mau bikin bangunan, mau bikin image lagi bahwa kretek itu, rokok itu bukan sekedar main menghisap, gitu. Ada filosofi di dalamnya. Cara membangun image-nya melalui apa? Melalui film. Dan tidak sembarangan tokoh yang ditampilkan itu orang sekelas Dian Sastro, yang Dian Sastro sendiri sudah membranding dirinya sendiri juga. Dia sudah dapat personal branding sosok Dian Sastro. Jadi Dian Sastro itu bukan artis ecek-ecek menerima semua peran yang diberikan pada dia. Gitu. Apa yang dia sentuh itu pasti film-film yang keren. Itu juga bagian dari strategi untuk membuat branding. Nah, kalau kita mau melihat efek utama dari branding itu sebenarnya pada akhirnya ujungnya adalah sentimen pasar. Itu. Branding itu sentimen pasar. Dan kalau image apa namanya satu produk itu sudah kena betul nempel itu, kita tahu jaminannya. Merek itu menjadi jaminan kualitas. Misalnya saya pernah datang ke daerah Pekalongan, waktu itu diskusi dengan bupatinya Pekalongan. Jadi dia cerita gitu ya, cerita ngasih penyuluhan tentang bagaimana. Jadi dia cerita diundang di pusat itu apa namanya aktivisnya lah, apa namanya pejabatnya yang ngurus tentang ekonomi kerakyatan itu diajak berdiskusi di pusat itu, disarankan untuk menghidupkan ekonomi kreatif daerah gitu kan, kira-kira begitu. Nah, sampai pada kesimpulan mereka ngasih contoh bagaimana produk-produk kelas dunia itu seperti Levi's macam-macam itu dijadikan sebagai contoh dari pelatihan itu ya. Maka bupatinya mengatakan kebetulan yang presentator itu nggak tahu gitu. Bupatinya mengatakan, Bapak tahu nggak sebenarnya tanpa Bapak jelaskan pun kami sudah bisa menghidupi di wilayah kami gitu. Memaksimalkan para apa namanya wirausaha kecil gitu ya. Di mana ternyata di Pekalongan sendiri itu sebenarnya marak sekali dengan usaha bisnis Levi's. Jadi Levi's itu sebenarnya khusus di Indonesia itu pusatnya banyak di daerah Pekalongan. Tetapi kemudian ketika dijual di pasar kenapa mahal? Ya karena ditempeli produk namanya Levi's itu. Nah, itu loh. Ditempeli produk Levi's itu barang yang kalau saja itu tidak ada tempelan Levi's menjadi murahan. Tapi begitu ada mereknya, jadi yang dibawa sebenarnya adalah mereknya saja. Kalau itu sudah ini ya, sudah berhasil, brandingnya sudah berhasil. Maka ketika branding sudah berhasil, maka biasanya satu jenis perusahaan tertentu itu dia membuat namanya dekat dengan branding itu, benchmark. Benchmark itu apakah semua Indomaret yang ada di Indonesia itu semuanya sampai gedung-gedungnya dimiliki oleh pemilik Indomaret? Enggak. Jadi orang kemudian membeli benchmarknya gitu, sehingga standarisasi yang ada di di Indomaret itu sampai tata letaknya, desainnya gitu. Dimanapun Anda ketemu Indomaret, maka raknya itu seperti sama gitu ya. Jadi saking dibangun image-nya itu tadi, polanya. Oh, di bagian sisi ini nanti kalau mau mencari susu di sebelah sini gitu. Kalau mau cari obat-obatan sebelah sini gitu. Nyari beras sebelah sini gitu. Anda kepikir nggak? Itu tuh juga bagian dari branding. Gitu. Jadi konsistensi ya terhadap itu membuat satu branding. Nah, unsur dari branding tadi mungkin nggak dijelaskan. Unsur branding itu pertama ada misi, visi dari perusahaan itu tadi. Misalnya tadi contoh jam Rolex itu memang dia tidak mau jual banyak gitu ya. Dia tidak mau ngejar quantity tapi quality. Gitu. Karena itu ada juga misalnya bagaimana brand tentang permata itu.
Jadi mulai kapan sih orang di kalangan elit itu menggunakan permata sebagai perhiasan? Ternyata baru itu hasil branding satu perusahaan. Sebenarnya dulu orang kan standar di mana-mana yang namanya perhiasan itu kan emas. Tapi belakangan kemudian diciptakan image tentang permata, itu juga bagian dari branding. Nah, ada misi visinya itu ya. Visi misi kadang-kadang juga terekam kuat ya, menjadi jargon. Kalau di Unisula itu tagline-nya membangun generasi khairul ummah. Itu misalnya misi visi. Lalu ada logo tadi. Logo itu seperti yang saya sampaikan. Jadi komposisi bentuk yang simpel juga perpaduan warna itu akan disajikan secara konsisten sehingga ukuran logo itu bisa berpengaruh kepada branding itu ya ketika tulisan tentang itu produk apa nggak ada, cuma melihat dari logonya saja orang tahu itu apa. Tadi kita mensimulasi seandainya gedung di BNI itu kalimat kata BNI-nya dihilangkan, orang juga tahu kalau itu gedung BNI. Mandiri atau kata mandirinya dihilangkan dengan komposisi warna yang sudah kuat sekali ini dibentuk, itu juga orang sudah tahu. Jadi ada logo ya, logo yang akan membekas di pikiran target pasar itu. Lalu kemudian ada jargon. Nah, yang hari ini marak sebenarnya yang kalau dulu itu baliho-baliho yang dipasang, hari ini sekarang branding lebih ke menggunakan media tadi. Cara yang cukup unik yang baru saja kita lihat ya itu tadi tentang gadis kereta itu tadi. Jadi sudah tidak melibatkan website lagi, tetapi sudah tidak melibatkan iklan lagi, tapi sudah membuat satu film tertentu yang akan berpengaruh pada citra orang. Anda kita misalnya mungkin generasi kalian itu barangkali. Saya pernah melihat gini, kecenderungan anak SMA ketika dulu ada beredar film Ada Apa Dengan Cinta itu. Tiba-tiba anak itu generasi kalian atau di atas kalian? Zaman SMA itu Ada Apa Dengan Cinta itu. Jauh ya. Jadul Pak, jauh Pak. Jauh juga ya di atas. Itu di bawah saya jauh itu Ada Apa Dengan Cinta. Di atas kami selangkah Pak. Hah? Itu SD Pak. Waktu Ada Apa Dengan Cinta kan SD. Lucu banget Iya, itu. Saya sudah lulus kuliah itu baru. Nggak, maksud saya gini, adanya film Ada Apa Cinta, Ada Apa Dengan Cinta itu membuat image ya tentang membuat pengaruh ya, memiliki daya pengaruh yang luar biasa. Anak laki-laki SMA yang bagus itu ya seperti Rangga yang cool dan bikin puisi, yang sok cuek dengan cewek gitu. Itu sangat berpengaruh. Sama saja dengan ayat-ayat cinta gitu ya. Ayat-ayat cinta itu coba Anda lihat itu berapa banyak orang yang terpengaruh untuk tiba-tiba sangat bersemangat untuk termotivasi untuk kuliah di Mesir gara-gara melihat ayat-ayat cinta gitu. Nah, itu juga bagian dari strategi branding kalau itu ditata sedemikian rupa ya. Nah, itu ternyata dikembangkan yang belakang tadi, tidak hanya sekedar logo, tapi kemudian membuat satu film untuk membranding satu culture masyarakat, satu culture tentang itu tadi. Ketika sekarang orang sudah sadar tentang kesehatan, maka nampaknya pengusaha rokok itu harus meyakinkan bahwa rokok itu mewakili kelas tertentu, yang sentuhannya tidak hanya asal jadi cara bikin sausnya itu bahasanya itu sudah ada filosofinya sendiri. Jadi itu. Nah, tadi fungsi tadi sudah dijelaskan ya, menjadi pembeda, terus menjadi unsur daya tarik yang tentu saja yang paling utama adalah citra itu. Karena citra dia akan mengikat pelanggan. Jadi keberhasilan satu branding tertentu itu akan mengikat akan menjadi jaminan itu. Kalau produk ini jaminan kualitasnya seperti ini. Satu contoh besar, contoh sederhana gitu. Kalau di zaman saya itu berarti tahun era 98-an gitu ya. Ketika kemudian produk terjemahan itu membanjir sedemikian rupa, gitu.
Jadi ada tren pasca reformasi 98 itu, di mana buku-buku yang pada waktu itu ada buku-buku yang disebut dengan ideologi kiri itu nggak beredar. Itu ketika pasca 98 tiba-tiba di mana-mana itu buku dibanjiri. Kayaknya seolah-olah kayak apa namanya pandangan filosofi tertentu yang dibatasi oleh penguasa tiba-tiba terbuka sedemikian rupa. Maka terjemahan itu luar biasa. Karya-karya terjemahan itu di Jogja itu anak-anak baru S1 dipekerjakan oleh oleh penerbit gitu ya untuk menerjemahkan karya-karya yang kadang-kadang karya-karya itu susah juga dipahami. Apalagi pada wilayah-wilayah misalnya karya-karya filosofi, karya-karya filsafat itu agak susah. Nah, ketika marak kayak begitu itu kita sebagai konsumen gitu ya, misalnya ada image yang nempel di kita gitu. Ketika tidak ada kepastian kualitas penerjemahan itu bagus di buku-buku itu, tetapi ada keyakinan bahwa penerbit tertentu itu mempertimbangkan kualitas terjemahan mereka. Jadi orang-orang yang dipekerjakan di penerbit itu memang image-nya adalah orang-orang yang berkualitas. Tidak hanya sekedar bisa menerjemahkan, tapi menguasai rumpun keilmuan di situ. Di antaranya adalah misalnya Gramedia itu adalah penerbit yang bisa dipegang gitu, berkenaan dengan kualitas terjemahan produk mereka, ada standarisasi. Yang berikutnya ada yang namanya GIP ya, Gema Insani Pers itu pakai bahasa Arab itu menjadi karya-karya terjemahan yang besar-besar itu orang pegang gitu. Kalau di Jogja itu orang ragu gitu. Kalau penerbitannya, mohon maaf ya, kita tidak boleh nyebut merek ya. Kalau yang buruk nggak perlu kita sebut. Jadi hampir rata-rata penerbit dari Jogja kita tidak punya pegangan gitu. Nah, ketika kalau bahasa Arab itu biasanya di GIP, Gema Insani Pers, terus kalau filsafat itu biasanya malah Kanisius. Jadi ketika orang membaca buku-buku terbitan Kanisius itu ada semacam keyakinan bahwa terjemahan ini secara kualitas tidak diragukan. Nah, itu namanya brandingnya sudah dapat. Nah, itu juga satu contoh branding tapi bukan produk. Branding tapi institusi, institusi semacam Gramedia, institusi semacam Kanisius telah bisa membangun branding. Itu jadi itu salah satu fungsi dari branding adalah memastikan kualitas dari produk itu. Baik, teman-teman, saya mohon maaf ini saya harus sudahi. Tadi saya janji sama Pak Ardi itu paling tidak jam 19.15 karena Zoom-nya mau dipakai tadi. Jadi saya kira ini sudah cukup lah untuk sekedar kita tahu apa itu branding ya. Untuk ini saya kira saya sudahi. Jadi teman-teman bisa absen di SIM ya, di SIM. Tadi saya sudah bikin itu. Ini kita sudah kalau di jam saya sudah jam 19.20. Saya kira saya cukupkan untuk tema kita hari ini. Assalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita keluar ya.